nggak ketemu seperti ini, nggak ketemu lewat media apa lainnya, adanya WA Group, ya mohon yang ada di WA Group, grup pekerjaan ya, bukan grup yang bukan pekerjaan, grup pekerjaan dicermati. Mau sih dibilang grup alumni ya, apa grup yang aneh-aneh lainnya. Jadi setiap saat ditengok ada pengumuman apa, misalnya bukan untuk panjenengan, tapi barangkali KTU-nya apa, kapusnya apa, bendaharanya apa, siapanya nggak baca, ya sampaikan di grup puskesmas ada pengumuman seperti ini. Seperti itu ya. Jadi semuanya tahu ternyata ada pengumuman mendadak dan besok harus dilanjuti. Kayak kemarin di yang undangan BPKAD, ada yang tidak hadir ya nggak Mbak Ayat? Ada puskesmas yang tidak hadir, atau mungkin telat atau apa karena baru tahu hari itu, jadi baru berangkat, jadi akhirnya telat, siangnya itu baru datang. Padahal kan itu penting ya bagi panjenengan semua, itu untuk penyusunan kemarin laporan keuangan, juga ada perhitungan saldo ya Mbak, saldo awal ya. Jadi mohon jika ada pemberitahuan seperti itu saling mengingatkan di puskesmas ya. Saya kadang kan bilang salah Bu, namun kelihatannya diundur hari Kamis dan nanti 38 akan dikunjungi. Tidak hanya yang kemarin di surat itu ya, itu kan baru bulan Januari. Nanti mungkin Februari akan ada surat lagi kelihatannya. Jadi satu hari mereka keliling kalau tidak salah 4 puskesmas, jadi ada 4 tim kalau nggak salah ya, saya juga nggak ngerti siapa aja, mungkin tidak cuma satu irban tapi gabungannya. Dan hari Jumat kemarin tanggal 3 Januari kami sudah diundang ke inspektorat untuk memberikan sedikit penjelasan tentang BLUD puskesmas. Jadi apa-apa saja yang ada di puskesmas, panjenengan ini punya berapa rekening dan sebagainya. Kemudian terkait e-blud juga kami jelaskan, dan mereka sudah mulai punya bekal ya untuk ke puskesmas ke panjenengan. Nanti siap-siap aja. E-blud juga punya user mereka, jadi punya user sama seperti kami, seperti BPKAD, inspektorat juga ada user. Mereka belum datang pun sudah bisa baca di situ, sudah bisa melihat ketaatan penjenengan. Jadi ini kayaknya audit ketaatan juga ya Mas, audit ketaatan jenengan di komisi e-blud menganut apa ora, disuruh bikin laporan tiap bulan, itu ada buku kas umum, ada macam-macam, itu nurut apa enggak, ada SPTJ dan sebagainya. Kemarin sudah kami jelaskan segala bentuk surat-surat itu ada di e-blud ya. Saya tampilkan juga bentuk SPTJ seperti ini, kita download bentuk SP3B, SP2B, sudah mulai ada yang jadi ya. Ada yang masih di kita Mas? Saya bilang ini tuh kalau belum di ACC sama UI nggak akan dibuat SPTJ seperti itu. Saya merasa dean-deannya bener, jari dewek ya, jari kita dean-deannya bener, dean-dean gitu kan, karena kita by aplikasi, dan kalau ada selisih sudah langsung dicari waktu itu sampai ketemu. Kalaupun ada yang aneh sudah langsung diperbaiki juga yang aneh. Misalnya nanti ada pertanyaan, kenapa buku kas minus, ada ya? Mana puskesmas yang hari ini hadir, ada yang buku kasnya minus, BKU-nya hadir, orang kakak bisa pakai. Ada yang pernah alami buku kas minus? Iya. Nek jenengan orang entry orang ngerti Mas. Ya. Ya itu, jadi ada beberapa puskesmas yang akhirnya minus. Ini mungkin secara aplikasi sudah dikasih solusi oleh Mbak Sin. Sama seperti ketika kita awal tahun terima dari Harta Gono Gini Holding, masuknya kemana kayak gitu kan, karena nggak ada rekening bendahara penerimaan. Akhirnya ya kali juga tuh semacam itu, biar nanti di buku kasnya nyambung ya dengan
realnya kita. Jadi diterima tanggal berapa, masuknya tanggal berapa sesuai dan nyambung dengan rekening koran juga. Jadi transaksi ya harus sesuai karena akan disamakan dengan rekening koran. Ini saya tak coba pakai slide tentang BLUD di Puskesmas walaupun sudah berjalan selama 1 tahun. Kita coba ulas kembali perjalanan yang kemarin itu dan kenapa panjenengan diundang hari ini. Jadi ini penerapan BLUD per Puskesmas yang tadinya holding. Barangkali ada yang tidak tahu, holding di Puskesmas sudah selesai. Sekarang BLUD sudah masing-masing di 38 Puskesmas dan dasarnya ini SK Bupati tentang penerapan BLUD pada UOBF Puskesmas di Kabupaten Brebes. Jadi terbitnya 19 Desember 2023 dan mulai pengelolaan BLUD-nya itu di Januari 2024 ya. Jadi mendapatkan SK-nya di Desember. Waktu itu kalau ingat Puskesmas mengumpulkan 4 dokumen dengan susah payah, dikejar-kejar dalam waktu singkat. Singku dibati ya Mas Helmi. Saya sering telepon Mas Helmi kayaknya, Mas segera dia. Karena memang 38 waktu itu ya jalannya harus sama. Biar penetapan ini berlaku untuk 38, tidak berlaku untuk 35 atau 34. Waktu itu kalau ada yang ketinggalan langsung bedak-bedak ya. Biar SK ini berlaku untuk 38. Kan waktu itu senang banget ya kayaknya lepas dari holding, wah hore gitu ya. Orang holding nyekel duit dewek ya. Jebule apa Mas? Mas ini kayaknya senang banget, kelihatan di wajahnya waktu itu. Jebule ya. Kemudian ini dari BPKAD memfasilitasi BLUD di Kabupaten Brebes, tidak hanya Puskesmas tapi juga ini untuk rumah sakit juga. Telah diterbitkan Peraturan Bupati Brebes nomor 52 tahun 2024 tentang ulanglah. Kemarin kan di tahun 2024 sepertinya masih banyak yang keliru pemahamannya terkait UP, GU maupun LS. Oke. Jadi masih banyak ditemukan ketika tim kami monitoring ke Puskesmas kemarin, masih banyak yang salah atau keliru pemahaman terkait UP dan lain-lain, GU, LS ya. Itu masih banyak yang keliru. Ini uang persediaan ya. Kita bahas dari awal. Dari awal itu pasti yang namanya pengelolaan keuangan, baik itu BLUD. Bentar. Ya, ada yang tahunya UP itu uang panjar. Betul apa betul? Betul. Nah, sekarang mindset itu dirubah, ya, dihilangkan jauh-jauh pokoknya. Ya, kita ganti ke mindset UP uang persediaan yang hanya dicairkan sekali dalam setahun. Oke, ini kita refresh lagi biar ingat. Di UP pengertiannya uang dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme LS ya. Jadi yang tidak dimungkinkan lewat LS bisa menggunakan UP sebagai mekanisme belanjanya. Lanjut Pak. PIN BLUD dalam hal ini berarti SK Kepala Puskesmas. Jadi kalau di Pemda itu SK-nya SK Bupati untuk penetapan UP, kalau di BLUD karena mempunyai otonomi sendiri dalam hal penetapan UP, maka ditetapkan menggunakan SK Kepala Puskesmas.
Ya, jadi sebelum transaksi atau sebelum kita melaksanakan penatausahaan keuangan setelahnya, awal yang harus dibuat adalah ini SK penetapan UP. Jadi untuk tahun 2024 kemarin barangkali masih ada yang belum membuat ini SK ini, nanti di tahun 2025 supaya lebih tertib. Nanti kami sediakan formatnya, tapi formatnya itu format SK Bupati. Jadi mungkin nanti, tapi beberapa redaksinya sudah kami edit supaya sesuai dengan konteks ya. Jadi nanti bisa disesuaikan saja sesuai dengan peraturan tata naskah di masing-masing puskesmas. Nanti akan kami share menyusul ya. Kemudian pengajuan uang persediaan. Bendahara pengeluaran mengajukan tadi SPPD atau surat permintaan pencairan dana UP pada awal tahun anggaran setelah dikeluarkan SK pemimpin BLUT tentang besaran UP. Pengajuan UP hanya dilakukan sekali dalam setahun. Ini yang harus diingat ya. Ini diulang bolak-balik supaya terus ingat, soalnya pertanyaan yang paling sering ditanyakan tahun kemarin ya ini gitu. Ya, UP kayaknya hampir mungkin seminggu pasti ada yang tanya mungkin ya. Nanti apabila hasilnya tidak bulat, kadang kan ada yang hasilnya kayaknya sempat ya, ada beberapa puskesmas yang kemarin UP-nya nggak bulat, jadi misalnya 30.500.669 misalnya kayak gitu. Nah itu nanti dibulatkan saja ya. Kalau misalnya nanti menemukan UP yang dengan menghitung UP kemudian hasilnya tidak bulat, maka dibulatkan, bisa dibulatkan ke atas, bisa dibulatkan ke bawah sesuai dengan proporsi perhitungan UP-nya nanti seperti apa. Nah ini contohnya, anggarannya 3,1, rencana LS-nya hanya 900 juta, yang kemudian bagi 12 hasilnya 100, karena ini kebanyakan. Kalau ini mungkin rencana pembayaran LS-nya biasanya puskesmas lebih banyak ya, karena banyak juga yang pembayarannya melalui LS ya, kayak Jaspel, terus gaji ya, gaji non ASN dan lain-lain. Nah selanjutnya ini ganti uang, nah, GU ini juga kadang puskesmas juga masih